Apa aja dia? Jadi panci. Genderuwo tuh nggak nyata, bro. Genderuwo atau yang di Malaysia, genderuwo lebih dikenal sebagai kontolodon, guys ya. Kiamat, guys. Semoga bumi cepat kiamat. Semoga bumi nggak kiamat, guys ya. Aku barusan ditodong di daerah dermaga. Maling itu mengambil tasku dan melemparkannya ke sungai. Ya, kalian tidak perlu menggeledahannya. Itu itu konyol. Lagi pula bagaimana? Semua Moby of the Dick. Siapa yang suka dik, adik-adik? Siapa yang suka dik? Adik-adik di sini siapa yang cita-citanya ingin ngemut dik? Oke, aku ada Made, ada Adip, ada Aditya, ada Ila, ada Kono, ada Mu, ada Aufa, ada Ilham, ada Oki. Dik, ya, dik itu semacam permen gitu, guys ya. Anjir. Siapa yang cita-citanya ingin ibu kalian kegencet, guys? Siapa yang lebih memilih kehilangan kedua orang tua daripada YouTuber favoritnya, guys? Gue tanya baik-baik. Hey, Mail, ini Mail nih. Mail nih. Hey, Mail, kamu oke? Oke, apa ya? Jemput apa benda yang kejar kita tadi, kata Mail. Jarjit nih katanya pengkhianat nih, guys. Nanti menusuk kita dari belakang. Panjang umur, hati-hati ya. Si Jarjit tuh katanya pengkhianat, guys. Sniper udah tamat, kocak. Lah atau Jarjit pengkhianat, kata Ilham. Ya, nanti membunuh Susanti dia, kata Ilham. Siapa yang... Oh, ada tulisannya. Itu Upin. Itu Ipin. Kalau K apa, guys? Kalau K kontrol katanya. Oke, nah itu tuh keikat tuh si siapa? Si Ramat. Kamu sudah berhasil mengalahkan tumbuhan-tumbuhan itu. Ibumu ada di rumah bersama 5 pria lainnya. Aku tahu walaupun ibumu selingkuh dan mengkhianati suamimu, tapi aku akan tetap menjagamu dan mengalahkan para zombie dengan para tumbuhan. Yang terhormat Dr. Edgar. Gua artiin ya. Di sini kamu akan melawan cewek yang imut. Oke, itu yang atas, yang bawah, yang tengah. Kalau kamu berhasil mengewe dia 10 kali, kamu mendapatkan hadiah 7 bel. Hati-hati, dia cukup agresif walaupun tampangnya imut. Jadi ingat, 10 kali saja ya. Oke, itu artinya, guys ya. Gue coba translatein buat kalian teman-teman kalau nggak ngerti. Halo Jimmy, aku suka belajar, bau rambutku juga wangi, tapi aku sangat sangean. Jimmy, maukah suatu saat kamu skidi denganku? Sepertinya Baki juga sudah mengewe aku, tetapi aku ingin skidi denganmu, Jimmy. Oke, yang ini yang halaman selanjutnya. Oh, aku tahu. Aku berjalan ke arahmu kemarin dan aku melihat dia. Wow, dia sangat seksi. Aku ingin merasakan titiknya. Aku benar-benar suka banget dengan ototnya. Mungkin Jimmy suatu saat kita bisa berskidi. Oke, tuh. Gila, bokep juga ya teksnya. Dasar orang dewasa. Mentang-mentang suka skidi papa. Aku juga bisa skidi papa. Hey, what makes you say that? Kenapa lo bilang gitu? Relax, Iya, bocil, jangan nyolot You have lo. an overactive imagination. Banyakan coki lu. Tigrera said there's something weird about how aggressive he is. Aku ingin sekali digenggeng Maybe oleh you kalian should find a semua. different partner. Tigrera is just jealous. Kamu ingin digenggeng Leo oleh is anak my kecil? friend. I understand Iya, how you aku sudah feel, bisa but I menggenggeng really dia think you kok. ought to listen to Bruno. I've got to help out at my parents' restaurant. Orang tua aku juga hebat. Just think about it, okay? Ya Don't udah, let nanti them ditunggu get to nanti you. malam ya. Just start thinking about your Kamu mau next menggenggeng battle. dia? The tag team Tapi bareng tournament's coming anak-anak. up. Apa sih gua? Tag team Next. tournament? Oke, teman-temanku, anak-anakku, kalian sudah sangat hebat. Aku bangga kepada kalian. Walaupun kalian orang Asia, kalian bisa mengalahkan orang bule. Nanti setelah kita menang, kita akan ewe para bule juga ya. Kalian bosan kan? Mencoba orang-orang Jepang, sekali-kali coba cewek bule. Ya iya sih, cewek bule enak. Telat. Iya, cewek-cewek bule di sini banyak, kalian tinggal pilih saja. Baik Kapten, aku akan selingkuh dari pacarku di Jepang. Kapten, ada sini kita ngewe. Iya, tidak sia-sia perjuangan 6-0 kita. Sebentar lagi kita akan cewek bule. Kalian akan mendapatkan hadiah yang tak ternilai. Wanita-wanita di luar sana menunggu titik kalian.
Kalian sudah siap? Wah, ini nih kiper dewan yang gue maksud nih. Kapten, walaupun aku tidak pernah main, apakah aku boleh mencicipi mereka juga? Lah, aku akan mencoba kemampuan tititku dan cairan-cairan yang ada di sana. Tenang manusia bertopi, kita pasti bisa. Titit kita tidak kalah panjang. Tenang saja, aku mempunyai cairan rahasia dan obat rahasia untuk membuat kamu ngacem. Percaya kepadaku. Oh, Wakabayashi namanya ya, Wakabayashi. Tenang, kamu pasti bisa. Wakabayashi, jangan minder dengan tititmu yang kecil. Kita akan mendukungmu terus. Seperti yang kubilang, kita mempunyai cairan rahasia. Betul sekali kata mereka, Wakabayashi. Ah, teman-teman, terima kasih sudah mempercayaiku. Baiklah, aku tidak akan minder dengan tititku yang kecil. Aku pasti bisa. Semangat! Terima kasih sudah mensupportku semua. Tenang, Wakabayashi. Kita akan mendukungmu. Ah, teman-teman, aku sange. Tenang, wanita ini akan aku jaga. Tapi sebelumnya sudah ku ewe. Lumayan enak rasanya. Sedikit basah dan becek. Loh guys, gue bantu translate guys, kalian biar ngerti. Tenang Tsubasa, setelah ini kegiliran kamu ya. Aku juga mau, kata si botak. Alur cerita Res. Res kan udah pernah gue ceritain alur cerita Res. Res itu adalah psikopat guys ya. Dia itu pembunuh berdarah dingin sebenarnya, namun dia menutupi identitasnya dengan wajah tampan dan wajah baiknya ya. Nah, dia ada ambisi untuk menguasai dunia balapan di dunia, guys. Res itu adalah seorang anak di wilayah wilayah tengah Amerika, guys. Masa kecilnya agak kelam, dia merupakan anak dari keluarga yang broken home ya. Papanya suka mabuk-mabuk, ibunya jual diri, guys. Suatu hari, guys, papanya mabuk-mabuk dan pulang saat sudah mempergoki ibunya selingkuh ya. Di situ ayahnya marah dan membunuh ibunya Res. Dan dari situ Res jadi sangat dendam kepada ayahnya ya. Dia menjadi pribadi yang sangat dengki guys, karena dia latar belakang keluarganya kelam ya. Di situ akhirnya dia membalas dendamkan ibunya, karena dia sebenarnya sayang ibunya guys. Sebenarnya dia anak baik yang tersakiti. Karena dia marah kepada ayahnya, akhirnya dia membunuh ayahnya teman-teman. Dan di situ dia bersumpah serapah guys. Karena ayahnya pembalap by the way ya. Ayahnya tuh pembalap coy. Ayahnya pembalap. Karena pembalap nomor 1 walaupun pemabuk. Jadi pembalap yang terkenal tapi udah bangkrut jadi pemabuk. Dari situ dia bersumpah serapah. Gua akan menghancurkan dunia balapan di dunia. Gua akan menghancurkan semua pembalap yang ada di dunia. Alur cerita El Zippo. Oke, El Zippo. Alur cerita lebih lengkap El Zippo ya. Oke, seperti yang sudah gue ceritakan sebelumnya, El Zippo adalah pegulat profesional, namun dia sangat sangean guys ya. Dia memperkosa dan penzina guys. Nah, apa latar belakang yang membuat dia seperti itu guys? Kenapa dia menjadi penzina dan pemerkosa guys ya? Jadi pada waktu kecil El Zippo tinggal di Meksiko bersama teman baiknya Ok ya. Dia merupakan anak yang baik sebenarnya teman-teman. El Zippo tuh anak yang baik sebenarnya. Namun suatu saat ada bandit yang menyerang rumah dia ya. Dan bandit itu memperkosa ibunya guys. Lalu dia itu tertanam di hati kecil di sifat anak-anaknya gitu. Dan di situ Ok pun selaku teman baiknya sudah bilang, "Hei El Zippo, lupakanlah semua itu. Lagi pula ibumu masih hidup. Tidak bisa. Aku harus tahu rasanya memperkosa seperti apa." Akhirnya di situ El Zippo memulai karirnya sebagai penzina profesional, tapi di saat yang bersamaan mereka berlatih bergulat juga. Alur cerita lebih lengkap Kelinci perokok. Oke. Seperti sebelumnya, alur cerita Kelinci adalah dia mempunyai seorang ayah ya, yang bekerja sebagai kayak yang promosiin restoran gitu, yang di depan restoran, sambil memakai kostum kelinci. Nah kan seperti yang gue ceritakan sebelumnya guys ya.
si ayahnya itu bekerja ya di depan restoran itu. Namun suatu saat ayahnya terbunuh oleh seorang perampok ya. Dan saat si Benny pulang sekolah, seperti biasa yang dilakukan adalah mampir ke restoran tempat ayahnya kerja. Dia melihat ayahnya sudah tetes darah penghabisan, sudah hampir meninggal ya. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan mati." Lalu ayahnya berkata, "Benny anakku, ini adalah akhir riwayat dari ayahmu. Jangan pernah bekerja di restoran." Alur cerita Leilani. Leilani alur cerita lebih lengkap ya. Oke, Leilani seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, Leilani adalah seorang pelacur ya, seorang yang suka menjual diri. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena keluarganya miskin, guys. Ayahnya adalah pensiunan. Ibunya ibu rumah tangga. Namun kena ini guys ya, dia ibu rumah tangga namun gila, guys. Nah, makanya itu Leilani harus menghidupi ibunya. Tapi dia tidak tahu kerja apa, guys, karena dia cuma tamatan SD, guys. Sedangkan pekerjaan zaman sekarang tamatan SMA minimal. Dan di situ terpaksa Leilani menjual diri dan bekerja di diskotik bersama temannya si yang Kribo ya, si Disco Jimmy, guys. Namun dia menemukan selebaran ya. Aduh, awas. Selebaran turnamen pantai sedunia beach buggy racing ya. Dari situ dia memutuskan, aduh awas, untuk menjadi pembalap, coy. Namun selain itu alasannya untuk menjadi pembalap adalah supaya dia tidak harus menjual diri lagi ya. Dengan harapan saat dia memenangkan juara balapan, dia mendapatkan uang sehingga dia bisa membantu ibunya dan ayahnya yang sudah jatuh miskin. Nah, saat dia mau ikut balapan, dia bertemu dengan seorang yang sangat misterius, guys. Orang ini berkata, "Hei, dunia balapan ini sangat seru. Ayo kita balapan bersama. Kamu harus ikut. Kamu harus ikut denganku." Tahu gak siapa? Dia ngomong sama siapa, guys? Si Leilani, guys. Kan gue udah cerita sebelumnya. Dito Gaming, benar. Dia ketemu dengan Res.